bahagia. Halo Bapak Ibu Guru Pendidik hebat. Pada video ini saya Fitri Ruhani, guru kelas 4 SDN Cicalengka 7 akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama murid saya di kelas dengan judul Pembelajaran Sosial Emosional yang berpihak pada murid pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kemampuan kognitif bukan satu-satunya aspek yang dapat mempengaruhi perilaku murid pada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Namun, ada aspek lain yang tidak kalah penting yang berperan dalam proses pembelajaran. Salah satu di antaranya adalah keterampilan sosial dan emosional. Guru yang memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik akan lebih efektif dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan muridnya. Murid yang memiliki kesadaran penuh akan bersemangat dalam belajar dan menjadikan dirinya sebagai pembelajar yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan akademik. Tugas saya sebagai seorang guru yaitu mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu di antaranya adalah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di mana pembelajaran tersebut murid bisa merasa bahagia dan memiliki kesadaran penuh dalam proses pembelajaran. Seperti apa langkah dan strategi pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, sosial, dan emosional, dan berbagai media pembelajaran yang disiapkan sesuai dengan gaya belajar murid. Langkah berikutnya yaitu menerapkan strategi pembelajaran sosial dan emosional melalui potensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, membangun relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun kegiatan murid secara umum diantaranya, pertama, murid masuk kelas dengan memilih emosi yang dipilihnya. Oke, lanjut. Up, iya. Tos, oke, tos. Mau apa? Salim. Berikutnya, memberikan motivasi dengan tepuk semangat dan tepuk bahagia. Ini merupakan kompetensi manajemen diri. Tepuk dua. Ini kita membuat dulu kesepakatan kelas melalui keyakinan kelas. Kalian tuliskan kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang kalian inginkan di hari ini, ya. Boleh silakan dituliskan. Kemudian, murid mengamati gambar seorang dokter dan mengungkapkan perasaannya ketika melihat gambar dan tayangan yang ada pada video. Guru memperlihatkan gambar emosi, senang, sedih, marah, dan takut. Kemudian, murid memberikan alasan perasaannya. Murid dan guru bertanya jawab seputar cerita yang ada pada tayangan. Hal ini merupakan kompetensi kesadaran sosial. Murid mendapatkan apresiasi. Tepuk tangan untuk Alim sama Rizky. Kasih tepuk tangan dulu, ya. Kemudian melakukan ice breaking. Selanjutnya menggambarkan sosok murid di masa depan. Kemudian murid memilih berbagi cerita sesuai dengan kemampuannya. Ada gambarnya melalui gambar, baik itu dengan temannya, praktik secara langsung. Kegiatan ini merupakan keterampilan relasi. Kemudian, murid menyimpulkan pembelajaran. Hal ini merupakan kompetensi dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Nazifa Munawar Nafisa.
murid kelas 4A, murid di SDN Cijalengka 7. Pada pembelajaran hari ini, saya merasa bahagia karena motivasi yang Ibu Fitri berikan menjadikan saya menjadi semangat belajar, berprestasi, dan berkarya dalam proses pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena Ibu Fitri memimpin kami dengan penuh semangat. Apalagi selalu menyiapkan ice breaking sehingga belajar pun nyaman dan tidak merasa ngantuk. Keyakinan kelas yang dibuat bersama menjadikan proses belajar menjadi aman. Kegiatan ini menjadi inspirasi bagi saya untuk diterapkan dalam kelas saya sendiri, sehingga pembelajaran sosial dan emosional bisa membuat pembelajaran yang anak itu memiliki kesadaran penuh. Dalam pembelajaran, pengetahuan kognitif itu tidak cukup hanya pengetahuannya saja, tetapi kegiatan yang pembelajaran yang sosial dan emosional merupakan salah satu aspek yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada anak. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan juga bagi rekan-rekan guru yang ada di SDN Cicalengka 7. Setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang berpihak pada murid, dampaknya kemampuan sosial dan emosional murid dapat dikembangkan pada dirinya. Hal ini terlihat dari antusias murid dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat merasa nyaman, aman, bahagia, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam dan bahagia!